Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pidato dari Ketua PBNU. Ini bagi kami pidato yang sangat lucu kaum muslimin. Ya. Dan memang kalau nggak lucu, nggak NU namanya. NU itu lucu. Ya, lucunya kalau lucu bagus nggak apa-apa, lucunya lucu konyol. Ya, lucu konyol. Mereka ini kan selama ini mengaku paling NKRI, paling toleran, paling ahlu sunnah wal jamaah, paling bener selain NU neraka. Ya, yang jelas paling baik lah. Tapi realitanya, justru ormas yang paling kacau ya NU. Ya. Coba kita simak dulu pidato dari Ketua PBNU. Benturan-benturan belum lama ini terjadi di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar tidak diterus-teruskan. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini, mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog, semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan belum lama ini terjadi di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, dengan kasih sayang dan cinta. Bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Dalam momentum apapun sepanjang hidup itu isinya kumpul-kumpul terus. Bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik. Karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya, istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama. Mendoakan untuk sesama setiap hari. Kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para
pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah. Sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali. Tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan ruh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Coba kaum muslimin ya, kalau menyimak ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh NU, renyah, empuk. Renyah, empuk kaum muslimin. Ya. Mereka ini yang paling toleransi, yang paling harmoni, yang paling mengedepankan dialog, ya, yang paling NKRI, yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sampai ada yang mengatakan NU ini sudah menjadi agama. Nggak NU neraka. Umpama ono wong sing gak NU kok iso mlebu surga, iku mergo ditolong wong NU, gampang iku. Ada yang sampai seperti itu. Ya. Ada lagi katanya urusan-urusan agama itu harus dipegang oleh orang NU. Kalau nggak orang NU salah semua. Ya, ya kami yakin lah. Kalian pasti pernah melihat video-videonya. Yakin. Karena video-video yang seperti itu kan berseliweran. Ya. Dan berbanding terbalik ketika mereka membicarakan orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Ya, orang-orang yang mengikuti manhaj para salafus soleh. Orang-orang salafi yang mereka sebut Wahabi. Kalau mereka sudah menyebut Wahabi, sudah. Ya, Wahabi itu isinya nggak ada baiknya sama sekali. Ya, sampai ada yang mengatakan Wahabi setan alas, Wahabi kurang ajar, mencaci maki Wahabi berpahala. Ada. Kalian tinggal klik di kolom pencarian di YouTube, ya, Wahabi kurang ajar, Wahabi setan alas, keluar videonya, keluar. Wahabi pemecah belah, Wahabi radikal, Wahabi intoleran, keluar semua sudah. Pokoknya kalau mereka sudah berbicara tentang Wahabi, isinya buruk semua, nggak ada baiknya sama sekali. Ya, nggak ada, sudah sesat sudah. Tapi pada realitanya kita lihat yang paling nggak toleran, yang paling nggak harmonis, ya, yang paling nggak mengedepankan dialog, ya mereka sendiri. Itu realita loh. Realita dan fakta. Ya sekarang buktinya saja. Baru-baru ini jelas bentrok antara PWILS dan FPI. Itu dari mana? Sama-sama ormasnya NU. Sama-sama NU. Ba'alawi NU jelas. NU jelas. PWI nggak diragukan lagi. Sudah sama-sama NU. Bentrok. Ya. Coba, apakah mereka mengedepankan dialog? Enggak. Mana mengedepankan dialog? Wong sampai bentrok seperti itu. Ya. Tapi coba kalian perhatikan ormas-ormas selain NU. Muhammadiyah, ya, Persis, Al-Irsyad. Enggak ada yang sampai bentrok seperti itu sesama mereka. Enggak ada. Padahal kalau kita lihat juga, ya seperti Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah, mereka nggak pernah berkoar-koar NKRI harga mati, Pancasila jaya, NKRI Nusantara milik kita, nggak pernah. Mereka nggak ada lagu ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton hubul waton minal iman, nggak ada. Nggak ada. Coba mana ada lagu-lagu Muhammadiyah? Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Ada mereka teriak-teriak NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Nusantara, milik kita. Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi mereka bersatu.
Sesama ormas mereka bersatu. Karena apa? Persatuan mereka dibangun di atas kecintaan kepada syariat Islam. Bukan kecintaan terhadap ormas, kecintaan terhadap golongan, kecintaan terhadap nasab. Mereka nggak ta'asub kepada ulama mereka, nggak ta'asub kepada kelompok mereka, nggak ta'asub kepada nasab, nggak ada. Coba ada di Muhammadiyah yang hulu-hulu seperti di ormas itu, yang hulu-hulu sampai kakinya, pentolannya dicium-cium, bekas minumnya dijadikan rebutan, nggak ada, nggak ada, ya nggak ada. Tapi kalau di ormas NU, gudangnya syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, gudangnya. Makanya urusan mereka dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicerai-beraikan. Coba, mereka yang benturan itu ya sama-sama dari ormas yang sama. Pemahaman agamanya sama, ya. Tapi ya mudah-mudahan dari hal-hal yang seperti ini ada orang-orang yang berpikir ya. Ada orang-orang yang berpikir, kok bisa ormas yang selalu berkoar-koar paling NKRI, paling toleran, paling harmonis, ngedepankan dialog, paling berkasih sayang, tapi justru ya ormas itulah yang paling kacau dalam track recordnya. Ya, mudah-mudahan banyak orang yang berpikir. Ya. Ya, kalau mereka sudah berpikir ya mudah-mudahan mau membenahi ormasnya. Atau paling tidak ya tinggalkan ormas-ormas yang nggak jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.